petit. Halo Sobat Arsiktin, kembali lagi bersama saya Rega di channel Arsiktin Noob. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan rekap film kartun seru yang bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Lukas, di mana ia ini sering dibully oleh teman sebayanya. Ia juga kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Karena hal itulah Lukas melampiaskan kekesalannya ini kepada semut yang bersarang di halaman rumahnya. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja tonton video ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Di awal film terlihat ada seorang anak laki-laki bernama Lukas. Ia sedang dibully oleh teman-temannya, dan temannya ini selalu bilang karena aku besar dan kau kecil. Akhirnya Lukas pun melampiaskan kekesalannya ini terhadap semut yang ada di halaman rumahnya. Lukas menembaki semut tersebut dengan pistol air. Sementara habis kejadian tersebut, di dalam istana semut itu ada seekor semut sebagai ahli sihir yang bernama Zok. Sementara istrinya bernama Hova dan temannya Spindle, seekor serangga terbang. Di sana Zok mencoba membuat ramuan untuk bisa membalas dan mengalahkan Lukas, yang disebut para semut sebagai monster penghancur. Vous oubliez qu'impossible. Faut riposter, il faut neutraliser. Kembali ke Lukas yang baru saja ditinggal pergi orang tuanya berlibur. Kini Lukas tinggal bersama seorang kakak bernama Tiffany dan neneknya yang dipanggil dengan sebutan Momo. Siang harinya ketika Lukas sedang bermain air, tiba-tiba ia dilempari petasan oleh teman nakalnya dan lagi-lagi setelah itu dia melampiaskan kemarahannya kepada semut. Sementara di dalam istana semut, Zok dan Spindle berhasil membuat ramuan untuk monster penghancur. Ramuan itu hampir saja hilang setelah istana semut diserang oleh Lukas dengan air. Untung saja Spindle bisa menyelamatkannya. Tak berhenti di sana, Lukas ini menyewa seorang pembasmi serangga untuk membasmi seluruh semut di halamannya. Voilà ma carte. Je sais pas trop. Merasa sangat terancam oleh perlakuan Lukas, akhirnya Zok dan pasukan semut lainnya menyelinap ke kamar Lukas dan memberikan ramuan tersebut. Berkat ramuan itu, ukuran tubuh Lukas berubah menjadi seukuran semut. Ketika hendak dibawa ke istana semut, Momo melihat cucunya berubah menjadi kecil dan ia pun langsung teriak dan pingsan. Sesampainya di istana semut, Lukas ini diteriaki untuk dibunuh. Namun untungnya Ratu Semut sebagai pemimpin koloni di istana hanya memberikan hukuman kepada Lukas untuk dijadikan layaknya sebagai seorang semut, dan Hova diangkat untuk menjadi pengasuh Lukas di sana. J'attends-le dans la fosse. Du calme, du conséquence. Je condamne cet humain à vie. Moi, je le ferai. Hari pertama, Lukas susah untuk diajak berlatih sebagai koloni semut, namun Hova terus mencoba untuk merayunya. Sampai pada akhirnya, Lukas pun mengikuti latihan pertama untuk mengumpulkan makanan bersama anak-anak semut lainnya. Namun di latihan tersebut, tim Lukas harus kalah, dikarenakan Lukas tidak bisa membawa makanannya untuk menaiki dinding tanah. Di sini, Hova terus memotivasi Lukas untuk bisa belajar dan terbiasa dengan hidup barunya. Namun tiba-tiba datang serangan dari segerombolan lebah. Koloni semut hampir saja kalah di serangan tersebut. Untung saja ada Lukas yang berhasil mengusir para lebah tersebut dengan menyalakan sebuah petasan. Dari kejadian itulah banyak semut yang kini memuji dan menyukai Lukas, namun tidak dengan Zok yang semakin kesal dengannya. Merci, Lucas. Pada malam harinya, Lukas dibawa Hova ke sebuah ruangan, dan di sana dia diceritakan tentang sejarah dari koloni mereka. Lukas diperhatikan gambar besar yang disebut mereka sebagai ibu semut. Dari ibu semut itulah para koloni semut ini berasal. Lukas terlihat sangat takjub, namun tiba-tiba setelah melihat gambar yang disebut Hova sebagai sang jahat, ia teringat dengan pembasmi serangga yang ia sewa di hari itu.
Lukas membawa Hova, Fugax, dan temannya ke rumah untuk mengambil permen dan sekaligus membatalkan sewa pembasmi serangganya. Namun usaha Lukas untuk membatalkan sewa tersebut tidak berhasil dikarenakan yang dia hubungi adalah penjual pizza. Notre roi, voulez-vous essayer notre nouvelle? Le contrat. Vous dites que... Akhirnya, di sini Lukas, Hova, dan teman-temannya kembali pulang ke Istana Semut. Namun di sana, Lukas dihadang oleh Zog. Zog bilang jika dia tidak akan pernah memberikan ramuan ajaibnya untuk mengembalikan Lukas ke wujud aslinya. Kemudian, Lukas disuruh pergi dan menjauhi Hova. Et la potion qui te fera à nouveau grand. Tu peux toujours courir. Jamais autre part. Hova yang mengetahui hal itu pun sangat marah. Zog pun ditinggal pergi sendirian. Sementara Lukas dikejar dan dimakan katak saat ia sendirian itu. Hova yang melihat kejadian itu pun sangat sedih. Namun Zog tiba-tiba datang tepat waktu dan berhasil mengeluarkan Lukas dari perut katak menggunakan tanaman sihirnya. Par ici, viens voir. Zog. Regarde ce que tu es devenu. Dari kejadian itu, Lukas dan Zog mulai semakin dekat. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Namun pada keesokan harinya, musibah besar pun datang, di mana pembasmi serangga yang disewa Lukas saat itu benar-benar datang ke halaman rumahnya. Lukas punya ide untuk melawan pembasmi tersebut. Di sana, Lukas dan Zog mendatangi koloni lebah untuk diajak kerjasama. Akhirnya setelah koloni lebah menyetujui, mereka pun mulai menyerang pembasmi serangga itu. Namun di serangan tersebut mereka gagal karena tidak bisa memasukkan cairan sihir ke tubuh pembasmi serangganya. Aïe, comme je souffre, pitié. Pada saat serangan kedua, Lukas berhasil menyerang pembasmi serangga itu setelah melihat seekor kumbang dan ulat yang masuk ke dalam celananya. Alhasil, Stan Bills atau pembasmi serangga ini tubuhnya berubah menjadi seukuran anak kecil dan langsung melarikan diri. Bon baiser, monsieur. Setelah kejadian tersebut, kini Lukas dipuji-puji para koloni semut. Bahkan ibu semut yang sangat mereka hormati memberikan nama baru untuk Lukas dengan sebutan Rokai, yaitu semut penyihir. Rocaille, la fourche, nous oublie pas, Rocaille. Tu me manqueras beaucoup. Akhirnya, di sini Lukas diberi ramuan sihir Zog untuk mengembalikan Lukas ke ukuran semula. Dan kini Lukas menjadi seorang pemberani, tidak dibully lagi dan punya banyak teman. Sampai sini, film pun selesai. Justement, c'est l'heure de ton bourre-pif. Papa, t'es complètement krasnak. Nah, terima kasih Sobat Arsiktin yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, jika kalian suka dengan video ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.